2, 3, bentar. Ayo. Aku pengen ketawa. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu saya, Kamili Rahmawati, ada Maulana Edial, Ya. dan juga ada Miftahul Anwar. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang paradigma ekonomi Islam dengan mata kuliah pemikiran dan sistem ekonomi Islam kelas C. Baik, kita mulai ya teman-teman. Selanjutnya. Share screen. Nah, baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan atau kita akan memberikan informasi kepada teman-teman dengan subtopik paradigma ekonomi Islam. Nah, adapun garis besar dari pembahasan ini yaitu yang pertama adalah hubungan ekonomi dan Islam, kedua definisi dan konsep ekonomi Islam, ketiga ada ruang lingkup ekonomi Islam, dan yang terakhir atau poin keempat ada prinsip dasar ekonomi konsep falah. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya menuju ke subtopik pertama yaitu hubungan ekonomi dan Islam. Sebenarnya apa sih hubungan ekonomi dan Islam? Nah, tapi sebelum kita lanjut untuk membahas apa sih hubungan antara ekonomi dan Islam, terlebih dahulu kita akan membahas tentang definisi dari apa itu ekonomi dan apa itu Islam. Nah, ekonomi itu menurut Robbins, beliau mengatakan bahwa ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan alternatif. Nah, ada juga pengertian atau definisi ekonomi menurut G. Harvey yang beliau mendefinisikan ekonomi lebih rinci, yaitu ekonomi adalah studi tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya mereka yang terbatas untuk memenuhi keinginan mereka. Selanjutnya terdapat juga pengertian ekonomi dari P. Samuelson yang lebih detail, yaitu mengatakan bahwa ekonomi adalah studi tentang perilaku manusia dikaitkannya dengan menggunakan sumber daya produktif yang langka untuk menghasilkan barang dan jasa dan didistribusikan untuk dikonsumsi. Nah, selain terdapat definisi ekonomi yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat juga definisi ekonomi menurut para ekonom dari Islam, yaitu Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan bahwa ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memperoleh sumber daya dan menggunakannya melalui pertukaran, kebutuhan, dan pemurnian ataupun serta untuk tujuan akuisisi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ekonomi itu dipandang menjadi bagian dari perilaku manusia itu berurusan dengan materi yang mana berhubungan dengan sumber daya, barang, ataupun jasa. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kita tahu ya teman-teman, Islam itu adalah sebuah agama. Agama sendiri dalam berasal dari din ya. Din itu berarti jalan yang lurus. Jadi untuk membenarkan kita. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa agama itu memberikan norma dan standar perilaku kepada manusia dalam semua aspek kehidupan. Spiritual, pribadi, material, dan lain sebagainya. Jadi kita tahu Islam itu adalah berasal dari aslama yuslim islaman gitu ya, yang berarti menyelamatkan. Jadi Islam seperti yang kita tahu ya, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada seluruh alam. Yang mana kita tahu dalam secara istilahnya Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, yaitu kita semua, agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Nah, setelah kita mengetahui nih definisi dari ekonomi dan Islam, lalu sebenarnya apa sih hubungan dari ekonomi dan Islam? Nah, hubungannya itu terdapat 3. Yang pertama yaitu Islam sebagai cara hidup. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, bahwa Islam ini adalah tadi menyelamatkan gitu kan, menyelamatkan
jalan yang lurus, di mana di sini Islam ini menyelamatkan kita dari hal-hal yang buruk menuju jalan yang baik atau menuju kebaikan seperti itu. Di mana kita nanti dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi Islam dan ekonomi tentunya Islam ini kan bukan hanya mengajarkan atau mempelajari tentang ibadah saja, tapi terdapat berbagai masalah yang ataupun kegiatan manusia itu diterangkan dalam Islam begitu ya. Nah, jadi Islam itu sebagai cara hidup dalam kaitannya dengan ekonomi gitu. Sehingga kita terhindar dari hal yang tidak diperbolehkan oleh syarat. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Islam dan aktivitas ekonomi. Nah, jika kita berkata tentang aktivitas ekonomi, sebenarnya terdapat pandangan yang mengatakan bahwa Islam ini adalah suatu sistem yang baru. Itu sebenarnya salah ya, teman-teman, karena kita tahu sendiri Islam ini memang sudah ada dari zaman dahulu ya. Dan ekonomi sendiri itu telah dipraktikkan sejak Nabi Muhammad atau mungkin sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada kaitannya antara Islam dan aktivitas ekonomi. Kita tahu saja ya, aktivitas ekonomi itu dulu Nabi itu sudah melakukan perdagangan, ya kan? Perdagangan di mana yang tentunya pada masa itu terdapat ayat-ayat dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang sudah menjelaskan mana yang baik untuk dilakukan ataupun kegiatan ekonomi yang buruk dilakukan itu agar dihindari. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara Islam dan ekonomi yang terakhir atau yang ketiga adalah Islam dan sistem ekonomi. Yang sudah saya katakan tadi, sistem ini sebenarnya bukan sistem yang baru, tapi sistem yang sudah dikatakan lama seperti itu ya. Nah, contoh saja nih teman-teman, kita tahu ya dalam masa masa dakwah Nabi, ketika masa itu terdapat dua pembagian ya, dakwah di dakwah di Madinah dan di Mekah. Nah, kita tahu di Mekah sendiri itu terdapat suatu kejadian ataupun ayat-ayat yang diturunkan pada kala itu membenarkan ataupun menjelaskan bagaimana tata cara kita memulai bisnis. Selanjutnya juga terdapat ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah itu mengenai tentang mewajibkannya kita untuk melaksanakan zakat dan dilarangnya untuk berbuat riba seperti itu. Itu adalah hubungan antara Islam dan ekonomi. Baik, selanjutnya. Nah, adapun topik yang kedua ataupun pembahasan yang kedua dalam materi ini yaitu definisi dan konsep ekonomi Islam. Nah, setelah kita tahu dan paham apa sih sebenarnya ekonomi Islam, itu kan definisi dari masing-masing kata ekonomi dan Islam, sekarang kita berlanjut mengenai apa sih ekonomi Islam tersebut. Nah, terdapat beberapa pengertian dari beberapa ekonom Islam. Misalnya saja ada Hasanuz Zaman mendefinisikan bahwa ekonomi Islam itu sebagai ilmu yang mana penerapannya itu merintah atau aturan syariah yang mencegah ketidakadilan di akuisisi dan pembuangan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia, makhluk, dan memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat. Adapun pengertian definisi ekonomi Islam selanjutnya menurut Zaidan Abu Al-Makarim, yang mana ekonomi Islam itu sebagai ilmu yang membahas tentang kekayaan dan hubungannya dengan manusia, baik dari sudut pandang perwujudan keadilan dalam semua bentuk kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya juga ada penjelasan atau definisi Islam dari Muhammad Akram Khan, yang mana beliau menjelaskan bahwa ekonomi Islam itu sebagai studi tentang falah manusia dicapai dengan mengatur sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Dan yang terakhir ada definisi dari Muhammad Arif, beliau menjelaskan bahwa ekonomi Islam ini adalah studi tentang tingkah laku muslim yang mengatur sumber daya yaitu amanah untuk mencapai falah. Jadi semuanya itu dikhususkan untuk mencapai falah ya teman-teman. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa definisi dari Islam atau ekonomi Islam secara alamiah yaitu adalah ilmu ekonomi, suatu studi perilaku manusia yang berkaitan dengan bagaimana cara kita memperoleh dan menggunakan sumber daya untuk kepuasan ataupun kebutuhan, baik kebutuhan yang memang kita butuhkan ataupun keinginan lainnya. Jadi begitu definisi dari ekonomi Islam. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh Miftahul Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, konsep-konsep ekonomi Islam. Jika melihat pada sejarah dan makna yang terkandung dalam ekonomi Islam, ia bukan sistem yang baru,
Argumen untuk hal ini antara lain, 1. Islam sebagai agama samawi yang paling mutakhir adalah agama yang dijamin oleh Allah kesempurnaannya. Yang kedua, sejarah mencatat bahwa umat Islam pernah mencapai zaman keemasan yang tidak dapat disangkal siapapun. Dan yang ketiga, sejarah juga mencatat banyak tokoh ekonom Muslim yang hidup dan berjaya di zamannya masing-masing. Perkembangan sejarah baru ekonomi Islam pada era modern menurut Khursyid Ahmad yaitu 1. Tahap pertama dimulai pada masa sebagian ulama. Tahap kedua dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Dan yang ketiga, tahap ditandai dengan upaya-upaya konkret untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba. Yang terakhir, tahapan keempat, ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan substansial. Yang ketiga, ruang lingkup ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam karena itu ia merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai bentuk dasar dari agama Islam, ekonomi Islam mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan di mana Islam telah menyiapkan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Umar Chapra mendefinisikan bahwa ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekonologis. Menurut Dawam Raharjo mendefinisikan ekonomi Islam ke dalam 3 kemungkinan pemaknaan. Pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Yang kedua, ekonomi Islam adalah sistem yang menganut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Yang ketiga, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Dari definisi atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Sifat integral dalam ajaran Islam menjadikan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari aspek keyakinan dan ibadah. Maka, ruang lingkup ekonomi Islam juga tidak terlepas dari dimensi ini, di mana konsekuensi logis dari implementasi ajaran agama Islam secara menyeluruh dalam aspek ekonomi. Beberapa ekonom bahkan memberikan penegasan bahwa ruang lingkup ekonomi Islam adalah masyarakat Muslim atau negara Muslim sendiri. Namun, pendapat lain tidak sejalan dengan pandangan ini dan lebih menekankan kepada perspektif Islam tentang masalah ekonomi pada umumnya. Pokok-pokok masalah yang menjadi ruang lingkup ekonomi menurut para pakar antara lain, yang pertama, jenis barang dan jasa yang diproduksi serta sistemnya. Yang kedua, sistem distribusi atau untuk siapa barang dan jasa itu. Yang ketiga, efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Yang keempat, inflasi, resesi, dan depresi. Masalah-masalah pokok tersebut memerlukan jawaban, bukan sekedar penyelesaian yang praktis yang bersifat pragmatis, melainkan suatu solusi jangka panjang yang didasarkan kepada paradigma yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan apabila diaplikasikan secara praktis. Hal-hal tersebut menjadi kajian dalam khazanah ilmu ekonomi Islam. Maka ekonomi Islam harus mempelajari perilaku individu yang dituntut oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Ruang lingkup ekonomi Islam juga harus mencakup aspek makroekonomi. Bahkan aspek ini merupakan aspek sangat penting untuk dapat menjelaskan berbagai aspek mikroekonomi yang dalam beberapa hal sekilas tampak tidak ada bedanya dengan apa yang disumbangkan oleh ekonomi konvensional. Dapat kita rangkaikan bahwa ruang lingkup ekonomi Islam meliputi sejarahnya, fikih muamalah, sistem sosial, aturan-aturan pokok yang berupa zakat, infak, wakaf, pelanggaran mesir, dan riba, mencakup aspek makroekonomi, peran pemerintah regulator dalam perkembangannya, dan juga sistem pencatatan akuntansi yang harus dipergunakan. Yang keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat yaitu prinsip dasar ekonomi Islam, konsep falah. Ya, selanjutnya. Lalu muncul pertanyaan, apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dasar ekonomi falah?
Yang pertama yaitu bekerja adalah ibadah. Bekerja merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan. Dengan bekerja, kita dapat menjaga kehidupan. Hal ini bernilai ibadah karena dengan menjaga kehidupan, kita itu sama halnya dengan menjaga amanah yang telah pada kita. Ayat yang mendukung argumen tersebut yaitu, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Yang kedua, suka sama suka. Dalam berekonomi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mencari harta dengan cara batil atau ilegal. Melakukan kegiatan ekonomi harus berjalan melalui proses suka sama suka. Untuk mewujudkan prinsip ini, diperlukan kejujuran yang kuat yang dalam bahasa kini disebut transparansi atau keterbukaan. Tanpa keterbukaan, sulit rasanya menjamin adanya kejujuran. Yang ketiga yaitu keadilan. Adil dan rasa keadilan merupakan sebuah prinsip utama dalam Islam. Dalam berekonomi, prinsip keadilan harus ditegakkan. Tidak satu pun di antara gerak dan perilaku manusia yang boleh tanpa dilandasi dengan keadilan. Yang keempat yaitu pemberdayaan dan peningkatan. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi Islam dilakukan dalam rangka memberdayakan dan melestarikan masyarakat. Bukan justru memberdayakan dan memperlemah. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi Islam mengupayakan agar perindustrian harta. Prinsip ini tidak menginginkan si kaya semakin kaya, sementara si miskin semakin terpuruk. Justru yang diinginkan adalah mempertahankan agar si kaya senantiasa dengan keberkatan dan menebar rahmat bagi yang lainnya, sementara si miskin bergerak menuju ke arah kesejahteraan yang dicita-citakan oleh Islam. Yang selanjutnya yaitu kepercayaan. Prinsip kepercayaan perlu dibangun. Tanpa kepercayaan, berarti kegiatan ataupun usaha bisnis Islam selalu akan dibayang-bayangi oleh keraguan. Bahkan lebih buruk lagi, akan dilingkupi oleh prasangka buruk yang justru tidak menguntungkan. Yang terakhir yaitu moralitas. Prinsip ini merupakan prinsip yang dibangun untuk membentengi kegiatan dan kerjasama ekonomi dari serangan tirani dan keserakahan. Prinsip moralitas menginginkan agar segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kerjasama ekonomi berjalan sesuai petunjuk dan aturan, tidak membabi buta dan menghalalkan semua cara. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.